Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wassahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma la ilaha illallah wa ba'du fa'lamu masira ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Ibarakati wa karamati Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus yayasan dan pengurus Masjid Jamiul Huda. Itu pertama Al-Mukarram Bapak Haji Tri, juga yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Rohidin Tohirin, mohon maaf Bapak Ustadz Tohirin, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua RT Kota Jakarta Pusat sekaligus Ketua Komunitas Penembus Langit Suryalaya Al-Mukarram Bapak Haji Ferry Junaidi SE, serta para asatidz Al-Mukarram Ustadz Ihsan, Ustadz Oman, para asatidz lainnya, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba Allah salam, juga murid-murid Hadratus Syekh Muhammad sahabat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita, terutama pada malam hari ini. Kita diperkenankan untuk melaksanakan majlis maulid dan majlis manaqib sekaligus. Masya Allah, ini suatu hal yang istimewa, suatu hal yang luar biasa ya. Kita melakukan majlis maulid dan manaqib di mana ya di luar sana masih ada saja menganggap maulid itu adalah sebuah ya amalan bid'ah, manaqib sebuah amalan bid'ah, Masya Allah ya. Tapi kita mengamalkan mengikuti para ulama. Karena memang para ulama mendasari pelaksanaan maulid ini juga dengan firman Allah. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ya, kalau kita menerjemahkannya artinya adalah ya, katakanlah ya Muhammad, maka dengan fadilah Allah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, ya, maka dengan sebab itu hendaklah mereka bergembira. Kalau hanya berdasarkan terjemahan, maka maknanya seperti itu. Tapi kemudian para ulama yang memahami ayat-ayat Al-Quran tidak sebatas dari menerjemahkan, mengalih bahasakan. Dari bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa yang dipahaminya, itu kan menerjemahkan. Tapi level di atas menerjemahkan ada namanya menafsirkan. Bahkan tafsir itu belum mentok ya. Saya dulu pernah didatangi atau kehadiran rumah kami oleh wakil talqin para sahabat Kiai Haji Boyim Siregar. Beliau ini merupakan orang Batak tapi tinggalnya di Bandung ya. Maka Bataknya Batak Sunda, orang Batak tapi pintar bahasa Sunda ya. Maka ketika ya Masya Allah dia berkenan di tepi rumah kami, maka dengan sebab itu pula ayahanda kami ditalqin di situ. Jadi bapak saya ditalqin langsung ya ketika beliau menginap di rumah. Termasuk ada obrolan yang menarik. Jadi beliau mengatakan ya, jadi seseorang itu setelah bisa membaca Al-Quran, maka level berikutnya bisa menerjemahkan, terjemah Al-Quran. Level berikutnya bisa menafsirkan. Level berikutnya bisa menakwilkan. Jadi takwil itu lebih tinggi daripada tafsir. Setelah menakwilkan, maka bisa mengambil apa isyaratnya Al-Quran. Berarti setelah takwil di atasnya adalah isyarat.
Yang isyarat adalah toifnya, apa kehalusannya Al-Quran. Di atas lantai ada hakikatnya, apa hakikatnya. Masya Allah, itu levelnya bertingkat-tingkat. Jadi kalau sudah ahli tafsir, itu belum di puncak ilmu. Ya. Dan Rasulullah pernah mendoakan sahabat muda yang sangat terkenal, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas. Ya. Nah, Ibnu Abbas itu didoakan langsung oleh Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia memahami agama dan ajarkanlah dia menakwilkan Al-Quran. Gitu, ya. Maka Ibnu Abbas ini yang didoakan langsung oleh Rasulullah bahkan punya gelar Habulul Ummah, penanya umat ini. Maka ayat tadi yang terjemahan yang bunyinya, maka dengan sebab fadilah Allah dan rahmatnya, maka dengan sebab itu hendaklah mereka bergembira. Maka Ibnu Abbas menafsirkan fadilah Allah atau karunia Allah di situ dengan 3 makna. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan Al-Quran, yang ketiga dengan agama Islam itu sendiri. Jadi kalimat fadilah Allah diartikan sebagai ilmu atau Al-Quran atau agama Islam. Tapi kalimat dan rahmatnya itu hanya satu penafsiran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau berdasarkan penafsirannya, tafsirnya, maka kita membaca ayat tadi, maka dengan sebab, ya katakanlah hai Muhammad, maka dengan sebab ilmu atau Al-Quran atau agama Islam, dan dengan sebab Nabi Muhammad, ya dengan sebab itu mereka harus bergembira. Masya Allah. Ya, jadi inilah menjadi dasar para ulama. Ya. Jadi dengan sebab wujudnya Nabi Muhammad, dengan sebab keberadaannya Nabi Muhammad, dengan sebab kelahirannya Nabi Muhammad, maka hendaklah kita semua bergembira. Maka inilah ya surat Yunus ayat 58 oleh para ulama menjadikan dasar ya kita dalam rangka memperingati dan merayakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga menanti ada hadis yang secara langsung ya merangkaikan dasar dari manaqib dan maulid sekaligus. Ini hadisnya riwayat Imam Dailami. Tadi mengatakan zikrul anbiya minal ibadah, zikrul sholihin ifar, zikrul maut sedekah, zikrul qabri yuqarribukumul jannah. Jadi kata baginda Nabi, mengingat para nabi itu termasuk ibadah. Jadi mengingat para nabi yang mana saja. Dan tidak hanya yang 25. Ya 25 itu kan yang wajib diimani ya. Jadi kalau nabi itu berdasarkan riwayat termasuk di kitabnya Syekh Nawawi Al-Batani, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada berapa nabi? 124.000 nabi. Terus pangkat Rasul ada 313. Misalkan perbedaan Nabi dan Rasul, untuk pelajaran kita di sekolah dasar, Nabi itu adalah hamba Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, hamba Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi Rasul itu jumlahnya 313. Namun yang wajib diimani hanya 25. Kenapa hanya 25? Karena memang yang cuma 25 itu yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang wajib diimani karena nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran, maka wajib diimani. Tidak mengimani satu saja dari 25 kita menjadi kufur. Karena bagian daripada rukun iman, ya, beriman percaya kepada para nabi. Maka 25 itu semuanya harus diimani, harus diyakini. Disebutkan nama-namanya. Kalaupun kisahnya ada dalam Al-Quran, kalau tidak disebutkan namanya, tidak termasuk yang wajib diimani. Siapa contohnya? Siapa nabi yang ada kisahnya dalam Al-Quran tapi tidak wajib diimani? Nabi Khidir alaihissalam. Kisahnya ada dalam Al-Quran? Ada, surat Al-Kahfi ya. Surat ayatnya ayat sekitar 60-82 perjalanannya ya. Nabi Musa itu. Nabi Musa dengan seorang pemuda. Nah, pemuda yang mendampingi juga sebenarnya Nabi juga. Jadi Nabi Musa itu dengan seorang pemuda. Ayat Quran mengatakan dengan seorang pemuda. Ya, ulama mengatakan itu namanya Yusya bin Nun. Kalau orang-orang Nasrani nyebutnya Joshua. Ada saya tahun 2019 itu ziarah. Itu ke makamnya Yusya bin Nun, itu di Yordania.
Itulah satu-satunya manusia yang kata Nabi, matahari itu tidak pernah dihentikan oleh seorang pun kecuali oleh Yusya bin Nun. Karena Yusya bin Nun itu pernah berdoa kepada Allah menyetop matahari. Jadi matahari itu jadi lama peredarannya. Jadi satu-satunya manusia yang pernah menyetop ya waktu itu adalah Yusya bin Nun. Itu anak muda itu yang mendampingi Nabi Musa ya, atau Joshua, itu Yusya bin Nun. Dan Nabi Khidir disebutkannya hanya abdan min ibadina, hamba daripada hamba-hamba kami. Wajada abdan min ibadina, maka bertemulah dia Musa dengan hamba dari hamba-hamba kami. Al-Quran kan nyebut namanya. Makanya Nabi Khidir tidak termasuk nabi yang wajib diimani ya. Makanya terjadi polemik di antara para ulama. Ada yang mengatakan beliau hanya wali saja, ada yang mengatakan nabi. Tapi jumhur ulama mengatakan nabi. Karena tidak mungkin sekelas Nabi Musa, bahkan Rasul, bahkan ulul azmi belajar kepada tadi totalnya kita ya zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi termasuk ibadah, termasuk seluruh nabi. Tapi repot banget kalau kita harus mengingat semua nabi seluruhnya nih. Maka dicukupkan dengan pimpinannya para nabi sayyidul anbiya wal mursalin. Nah, maulid itu dalam rangka mengingat para nabi yang terangkum di dalam satu pribadinya Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi kita melakukan maulid itu adalah zikrul anbiya minal ibadah. Ibadah itu apa? Mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Zikrul sholihin, mengingat orang soleh, kifaroh, menebus dosa. Gitu. Jadi kita melakukan manaqib ini namanya zikrul sholihin, mengingat orang soleh. Kalau mengingat orang soleh saja menjadi sebab ya, karena Tuan Syekh Abdul Qadir itu kan Sultanul Auliya, pemimpinnya para wali, rajanya para wali, rajanya orang soleh. Mengingat orang soleh saja menjadi wasilah kita diampuni dosa, apalagi mengingat rajanya orang soleh. Jadi Masya Allah. Maka yang hari ini dengan maulid tadi kita mendapatkan penilaian ibadah, dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda, ya. Dengan sebab kita melakukan manaqib, maka kita dihapuskan dosa kita. Jadi kalau kita kerja, ya kalau kerja dapat gaji itu gambaran ibadah, ada bayarannya. Tapi kalau misalnya kita karyawan kan kadang punya hutang nih sama kantor kasbon. Suatu saat kata bos, yaudah nih kamu kata berprestasi, itu hitungan kasbonnya dihapus. Itu namanya kifarat, ya. Jadi dengan dihapuskan utang, ya sama juga tadi kifarat. Kita melakukan dan dua-duanya bermanfaat, ya. Jangan remehkan ganjaran kalau gambaran cuma dihapus dosa, kok ada yang lain-lain. Kita punya amal segitu banyaknya, dia punya pahala segitu gedenya, ada satu saja dosa yang tidak diampuni. Kira-kira masuk neraka nggak? Masuk neraka. Kita jangan kepedean, wah mas saya banyak nih, mau saya bayar lah, itu nggak segitu banyaknya amal. Kalau bayaran kita ditolak oleh Allah, memang mau terima, tetap masuk neraka nggak? Masuk neraka. Maka jangan kepedean, udah banyak amal, terus tiap malam tahajud, Senin Kamis puasanya, puasa Daudnya ya. Lalu kepedean, wah kalau masuk surga nih, nggak mungkin masuk neraka, belum tentu ya. Maka kita mesti hati. Yang penting kita menjaga endingnya, akhir hidup kita. Makanya disebut husnul khotimah, ya, ujungnya baik penghabisannya. Namun kalau mau baik penghabisannya, harus baik permulaannya. Nah, kita melakukan maulid manaqib sekarang ini dengan banyak berzikir dalam rangka apa? Kita memasuki wilayah husnul bidayah dulu. Permulaannya sejak sekarang baik dulu. Maka kalau baik sejak sekarang yang baik, nanti ujungnya baik kan? Baik. Itu jangan mimpi tapi kita mau berupaya, ya, menjadikan kita sejak awal sudah di dalam kebaikan. Jadi kita maulid tadi, ya, insya Allah kita dapat pahala. Dengan kita manaqib dihapuskan dosa. Alhamdulillah ya. Jadi kita ikut para ulama yang mengamalkan maulid, jangan ikut-ikutan yang membid'ahkan maulid ya. Orang di Saudi aja, di negeri yang merupakan syaratnya para ulama-ulama yang membid'ahkan. Saya waktu haji tahun 2016 di sini Allah sempatlah saya hadir ke Nusaifah. Nah, itu tempatnya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dulu ayahandanya yang sering bolak-balik Indonesia,
Sayyid Muhammadnya itu guru-gurunya para ulama Indonesia ya. Di atas Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi itu kakeknya. Nah, ketika saya sebelum ngaji ya, saya berangkat sebelum buku Arafah 5 hari. Bertepatan itu malam Jumat itu penutupan pengajian di Saifah dan Masya Allah. Di sana berjumpa dengan Mbah Maimun Zubair. Ya. Padahal di Indonesia nggak pernah jumpa dengan Mbah Maimun. Jumpanya di Saifah. Dan di sana Masya Allah, ketika penutupan pengajiannya, ya baca apa? Maulid. Padahal di Saudi itu Maulid dilarang. Ya. Nah, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak boleh. Tapi dia di Saifah di kediamannya sendiri. Nah, dan ada yang khas di situ. Ketika baca marhabannya, ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman di Indonesia, kalau mau bertabaruk di sana di tempatnya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, ketika mengucapkan marhaban, kan ada Jadal Husaini, lalu marhabannya 2 kali, ya. Kalau beliau, karena beliau itu keturunan Nabi Muhammad dari garis Al-Hasani, Sayyidina Hasan. Kalau di Indonesia rata-rata keturunan Sayyidina Husain, maka Jadal Husaini, kakeknya garis Al-Husain. Kalau di sana setelah marhaban Jadal Husaini wal Hasan marhaban. Jadi bukan marhabannya diulang 2 kali. Habis Jadal Husaini wal Hasan. Jadi dua jalurnya dapat. Husaininya disebut, Hasaninya juga disebut. Maka saya kalau sekarang saya mau di Indonesia, ya karena saya pun haji di sana ya, menjelang haji itu sempat hadir mau di seperti itu. Kalau di tempat beliau nyebutnya nikmat. Tapi kebetulan Sayyidina Hasan. Nah, itu di tempat beliau di Husainah. Nah, jadi kalau bertabarukan juga silakan. Agar garis Husaininya disebut, garis Hasani juga disebut. Begitu kita dapat keberkahan 2 jalur itu, ya Hasani dan Husaini. Itu pengalaman ketika tahun 2016. Nah, terkait dengan kita mensyukuri Maulid, tentu yang paling utama adalah ya kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi salawat merupakan satu-satunya amalan ibadah itu yang pasti diterima Allah. Kalau amalan yang lain saya melihat, saya sudah dapat penyampaian secara keilmuannya, ya dari Sayyid Ahmad Khon ketika pengajian di Kalimalang. Tapi belum dapat rujukan teks, ya saya cari terus. Akhirnya kemarin saya dapat juga teksnya. Oh, ini dia yang dibaca oleh Sayyid Ahmad Khon sekian tahun yang lalu ketika saya habis jemput istri saya singgah itu di masjid yang ada di Kalimalang. Beliau lagi pengajian ya. Beliau itu adalah pemimpin pengasuh majelis Hayun Tikuludina kalau tidak salah ya. Hayun Tikuludina. Jadi majelisnya beliau. Ini teksnya baru saya dapatkan ya sekian hari lalu ketika saya tidak sengaja sedang nyari teks, bahwa inilah dasar yang dia ucapkan itu ya. Ini ternyata dari kitab ya, kitab Kifayatul Atqiyah. Adalah ya, teks aslinya. Waktu itu beliau tidak menyebutkan teksnya, hanya mengatakan semua amalan ibadah itu berada di 2 kondisi. Tapi kemudian setelah saya dapatkan teksnya bunyinya begini. Wa ana jami'al a'mali min hal maqbulu wa min hal mardudu illa sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maktumun bi qabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam wa haka ittifaqul ulama ala dzalik. Dan bahwasanya seluruh amal ibadah itu punya potensi diterima dan ditolak, kecuali salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya kepastian diterimanya salawat Nabi ini adalah karena memuliakan. Hamba sepakat meriwayatkan hal ini. Nah, ini keterangannya dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Lalu ada juga saya dapatkan dari kitab Sadatul Darain ya Syekh Yusuf An-Nabahani, ini juga sebagai penguatnya, juga diucapkan oleh beliau wahiyya maqbulatun min kulli ahadin fi kulli halatin wa minal mukhlisi bihi wa kaza minal muroi biha ala as-sahil aqwal
Dan dia sholawat itu ya pasti diterima dari setiap orang, itu mikul yang hadir, mikul yang halatin, dari setiap kondisi. Diterima dari ikhlas dulu. Sholat diterima kalau ikhlas. Kalau sholatnya ria diterima nggak? Ditolak. Sedekah diterima kalau ikhlas. Kalau sedekahnya ria diterima nggak? Nggak. Termasuk yang bahkan sampai mengorbankan nyawa, jihad fisabilillah, itu kan berat itu, sampai mengorbankan nyawa. Karena ada riwayat ya, seorang pada masa hidupnya Nabi ya, lalu dia maju ikut berjihad bersama Rasulullah dan gugur di medan perang. Para sahabat menganggap orang ini adalah ahli surga, tapi karena Rasulullah enggak, dia finar, dia di dalam neraka. Kenapa? Ternyata niat berjihadnya bukan untuk berjuang membela agama Allah. Dia mencari popularitas agar nanti dia dikenal sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Masya Allah ya. Jadi benar sudah sampai pemberani yang lain karena dia ya ditolak. Tapi sholawat pasti diterima. Ini bukan nyuruh kita bersalawat sambil riak, bukan ya. Jadi seandainya ada anak muda nih lewat calon mertua nih, dia sengaja calon mertua lewat nih, baca sholawat ini bagus-bagusin nadanya, biar dianggap calon menantu soleh nih ya. Walaupun dia niatnya agar dianggap calon menantu idaman oleh kamarnya, oleh calon mertuanya, tetap diterima Allah sholawatnya. Gitu. Ya, jadi itu hebatnya sholawat. Tapi bukan nyuruh ria. Artinya ria aja diterima, apalagi ikhlas. Begitu maksudnya. Ya maka dalam kondisi baik yang sedang haid, orang haid boleh sholat nggak? Nggak boleh. Boleh baca Quran nggak? Nggak boleh. Tapi orang haid boleh baca salawat nggak? Boleh. Sambil nyapu baca salawat, ya sambil masak, konfreng baca salawat, aktivitas apapun baca salawat. Nabi pasti diterima. Tentang utama fadilah-fadilah salawat, saya lihat di buku ada fadilah salawat, namanya salawat kamaliyah. Kan ada salawat kamilah, itu salawat nariyah. Nama lainnya adalah kamilah, tafridiyah, itu juga ya namanya. Tapi dalam salatnya namanya kamaliyah, bukan kamilah. Ini sekali baca setara dengan membaca 10.000 salawat. Wah, enak benar, sekali baca setara dengan baca 10.000. Saya lihat teksnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kamala nihayata li kamali ada kamali. Wah, pendek lagi. Sekali baca setara dengan 10.000. Ada lagi lebih dahsyat, salawat sa'adah. Ini lebih dahsyat lagi. Sekali baca setara dengan 600.000. Membaca 600.000 salawat. Mungkin sering dengar nih salawat sa'adah. Apalagi kalau nadanya pakai nada padang bulan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Nah, itu namanya salawat sa'adah. Nah, kalau dibaca teksnya, kalau kita sering dengar nadanya, wah, ternyata sekali baca setara dengan 600.000. Ajib bener ini. Tapi banyak salawat yang lain, salawat puji nabilah, salawat pujian. Itu sama juga fadilahnya adalah perbendaharaan ars. Itu yang amalan kita kalau kita ada sholat. Allahumma sholli sholatan puji nabilah, itu namanya ya kanzul asli, perbendaharaan ars. Salawat nariyah, salawat yang paling cepat mengabulkan hajat. Wah, ini dahsyat nih. Jadi mau diamalin yang mana nih? Maka saya tanya kepada sahabat, ya, itu sekitar 2000 atau 2001 saya tanya kepada beliau. Waktu itu apakah sudah di fase tawajud ya, atau sudah jarang bicara? Kalau kita datang paling hanya salam cium tangan saja, ya. Tapi ketika itu saya tanya langsung pada apa? Saya memberanikan diri, Pak, salawat apa yang paling utama di sisi Allah, Pak? Saya tanya begini. Ya, saya patut tempat beliau. Ya, salawat apa yang paling utama di sisi Allah? Dan masya Allah, apa jawab? Dan apa jawab? Bukan hanya
Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadi wa sallim taslim. Ada diulang 3 kali, Masya Allah. Dikala apa yang sudah di fase tidak banyak bicara, di fase awal diam saja. Padahal apa bisa nggak sekedar jawab salawat Bani Hasyim? Bisa. Itu lebih gampang ya. Tapi apa jawab lafaznya dan diulang 3 kali. Masya Allah. Jadi saya jadi bersyukur. Ternyata saya dapat salawat Bani Hasyim bukan dari teks, bukan dari buku-buku, langsung dari lisan Pak Besar. Apa? Lalu kemudian saya pikir kalau secara bahasa kan biasa aja. Dahsyatan salawat-salawat yang tadi. Ada kalimat sebanyak ilmu Allah, setiap kedipan mata dan sebagainya gitu kan. Oh itu pesannya dahsyat. Bani Hasyim kan secara lafaznya hanya ya Allah berikan salawat kepada Nabi dari keturunan Bani Hasyim dan keluarganya dengan salam sejahtera. Biasa kan? Dibandingkan dengan tadi teks-teks yang lafaznya bunyi ya Allah berikan salawat dengan kesempurnaan yang tiada batas ya. Sebanyak bilangan kesempurnaan itu kan dahsyat pesan kalimatnya. Bani Hasyim kan biasa. Di mana istimewanya? Ternyata bukan masalah lafaznya, tapi ini salawat sudah ditirakatin, sudah diriadohi, sudah diamalkan oleh guru kita, oleh 2 guru mursyid, Abah Sepuh dan Pak Sabar. Ya, Masya Allah. Ini sudah ditirakan oleh 2 wali mursyid aku. Karena Abah Sepuh ketika masih jadi muridnya Setolha, Abah Sepuh itu ketika menjadi santri atau murid Setolha bukan masih bocah, sudah kiai. Apa sudah kiai tapi masih lebih muda, usianya lebih muda ya. Tapi kedudukannya sudah kiai, bukannya santri masih bocah enggak. Ketika belajar kepada Setolha. Maka kemudian Setolha suatu saat memerintahkan Abah Sepuh untuk berangkat menuju ke Bangkalan Madura atau Masyhuna Holil Bangkalan dengan 11 teman-temannya. Jadi 12 orang nih, murid-murid Setolha diperintahkan untuk berangkat ke Masyhuna Holil Bangkalan. Lalu mereka setelah mohon pamit doa restu pada Setolha, berangkatlah mereka ke Bangkalan. Cuma berangkatnya nggak pakai kendaraan. Padahal ketika itu Belanda sudah buat jalur kereta itu, sudah ada jalur kereta ya sepanjang Pantura itu ya dari Cirebon sampai Banyuwangi dan jalur kereta. Tapi mereka nggak naik kereta, mereka jalan kaki, Masya Allah dari Cirebon, Abah Sepuh dengan 11 temannya jalan kaki lah menuju ke Bangkalan Madura. Ketika sampai di Jawa Tengah, ya tepat di kawasan hutan Alas Roban, ini hutan angker nih. Kalau zaman dulu dibilang nih sarang demi sarang begal. Ya, sekarang aja udah rame lintasan kendaraan bus ya. Oh dulu di kendaraan apa? Jalurnya hutan angker. Mereka masuk hutan Alas Roban sudah menjelang waktu maghrib. Ya, dan Abah Sepuh dengan teman-temannya memutuskan sholat maghrib dulu. Dilalah di tengah hutan ada sebuah langgar, sebuah musola kecil. Ya. Di tengah hutan ada musola, ya. Maka mereka kemudian memutuskan masuk ke musola tersebut. Abah Sepuh dengan 11 temannya. Ketika mereka baru masuk ya ke dalam musola, mereka lihat di mihrab imam, ya sudah ada sosok seorang kakek tua. Kakek pasti tua bu ya. Tapi enak kalau ada kakek tuanya gitu. Kalau kakek aja ini kurang seru gitu ya. Seorang kakek tua ya sedang posisi siap-siap sholat maghrib di posisi mihrab imam. Maka pada saat Abah Sepuh dengan 11 temannya langsung dibikin sop berbaris di sini. Niat menjadi makmum. Ya. Sang kakek tahu nih, wah di belakang ada calon makmum nih, mau mengikuti beliau. Ya. Maka kemudian ya, beliau bersiap sholat maghribnya, beliau sengaja talafuz niatnya dilafalkan, disuarakan. Kalau kita biasanya gimana bu kalau sholat maghrib bu? Usolli fardul maghribi salasa rakatin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman fardhu lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Tapi ketika itu sang kakek tua pasang niatnya begini. Usolli fardul maghribi titik ireng titik putih wedus gembel mendang kebok kelebu kabeh maring kandange lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini kata teman-temannya Abah Sepuh, ini sholat apaan yang begini? Sholat apa kayak begini? Langsung 11 temannya Abah Sepuh keluar dari musola itu, gak mau bermakmum pada kakek itu. Bubar. Hanya Abah Sepuh yang tetap takbiratul ihram. Allah tetap bermakmum Abah Sepuh. Ini menunjukkan ketinggian ilmu fikihnya Abah Sepuh. Kan dalam kitab Fathul Mu'in ada definisi sholat. Ya.
As-salatu hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun bimuftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya. Jadi yang disebut sholat itu adalah serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka kalau orang belum takbir, udah sholat belum? Belum. Setelah salam, sholatnya sudah selesai belum? Selesai. Maka aktivitas yang dilakukan sebelum takbir dan setelah salam tidak ada kaitannya dengan sholat. Bahasa kita gampangnya gini, terserah dia mau ngomong apa kek, dia mau salto kek, mau ngapain kek, duduk balita terserah. Karena ketika melakukannya belum sholat, bahasa gampangnya begitu. Jadi tadi dia mau ngomong macam-macam kek, itu nggak ada kaitannya sama sholat, begitu kata Abah Sepuh nih. Gitu. Tetap Allahu Akbar. Selesai Abah Sepuh, ya selesai sholat, ya salam. Akhirnya ini Abah Sepuh juga salam. Dia nengok ke belakang ke Abah Sepuh. Sampean pasti berhasil, sampean pasti berhasil. Begitu. Maka Abah Sepuh pamit, langsung keluar dari musola tersebut, meneruskan perjalanan sendirian. Karena 11 temannya udah duluan berangkat. Dan ketika Abah Sepuh panggil Abah Sepuh sampai di Bangkalan, Madura, tempat Syekh Nurul Bangkalan, ya, berjumpa dengan Syekh Nurul Bangkalan, teman-temannya 11 nggak tahu nih pada kemana, nyasarnya di mana. Yang jelas 11 temannya nggak nyampe ke Bangkalan. Maka Syekh Nurul, ya, Abah Sepuh hanya sendirian sampai di tempat Syekh Nurul Bangkalan. Maka Syekh Nurul Bangkalan mengijazahkan salawat Bani Hashim. Belakangan kan muncul di video ketika pemirsa Abah berziarah ke Jawa Timur, ya. Lalu yang memberikan sambutan adalah pengemban amanah Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Lalu dia mengatakan bahwa ijazah salawat Bani Hashim itu dibacanya adalah tasliman. Memang tulisannya begitu. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadi waladi wasalim tasliman. Aslinya itu pakai fathatain, ya. Hanya ketika kita anggap dia wakaf dan panjangkan ujungnya menjadi apa iwan, dibacanya panjang, ya begitu. Lalu kemudian iwan sekarang karena kemudian menerima video dari Pak Kiai tersebut, banyak sekarang ketika melafazkan, ketika mengumandangkan salawat Bani Hashim ujungnya tasliman. Padahal dengan cara membaca itu malah salah. Iwan itu dibaca panjang tapi nggak boleh fathah tain. Harus bunyinya boleh fathah tasliman. Lalu bagaimana memkompromikannya? Maka kalau kita ingin mengamalkannya sebagaimana kita menakib, maka bacalah dia sebagaimana aturan tajwid makiwan. Dibacanya panjang agar selaras dengan nadanya. Tapi kalau kapan-kapan ingin mendawamkan, ingin mengamalkannya, artinya memperbanyak salawat Bani Hashim dibaca ribuan, itu kan nggak mungkin dilakukan. Dibaca cepat. Maka ketika dibaca cepat, bacanya tasliman, begitu. Tapi kalau dilakukan senandungkan tetap seperti yang biasa kita lakukan. Itu yang dicontohkan di Masjid Nurul Asrar. Jadi begitu. Jadi jangan salah kaprah karena baca salah ya Bang. Ketika dengan video tersebut, wah ini jasanya tasliman nih. Maka ketika disenandungkan dulu bunyinya tasliman panjang tasliman. Nah, itu salah secara ilmu tajwid gitu ya. Nah, jadi Abah Sepuh dijasakan oleh Syekh Nurul Bangkalan. Setelah diijazahkan, lalu Syekh Nurul Bangkalan diantarkanlah pulang. Diantarkannya ke pantai Bangkalan Madura. Lalu disediakan alat transportasi, dikasih perahu. Abah Sepuh naik ke perahunya. Ya. Lalu setelah itu ditinggal sama Syekh Nurul. Abah Sepuh lihat ini perahunya, ini disediain perahu, tapi nggak ada layarnya, nggak ada dayungnya. Ini gimana ceritanya supaya perahu bisa jalan? Nggak disediain dayung, nggak disediain layar. Nah, kembali kecerdasan pakai Abah Sepuh. Kata Abah Sepuh ini pasti dayung atau layarnya adalah salawat Bani Hashim. Maka Abah Sepuh baca. Ketika Abah Sepuh baca salawat Bani Hashim, perahunya bergerak. Abah Sepuh diam, perahunya diam. Abah Sepuh baca, perahunya jalan. Jadi nggak kebayang tuh berapa banyak yang dibaca oleh Pak Abah Sepuh. Pasti bukan cuma ribuan. Pasti jutaan bahkan puluhan juta. Karena dari pantai Bangkalan sampai pantai Cirebon baca tuh di atas perahu begitu.
Ada orang yang meriwayatkan versi yang lain kisah ini mengatakan ada suku baca sekali, lalu perahunya muncul sampai ke Cirebon. Nah, ini karomah-karomahan. Saya lebih senang versi yang pertama, versi mujahadah, perjuangan. Kalau ada juga yang menceritakan versinya versi karomah-karomahan, baca sekali, perahunya jalan sampai di Cirebon. Wah, itu buat orang yang senang karomah-karomahan dia ajaib-ajaib. Tapi saya lebih senang versi yang pertama, dikatakan apa suku baca, maka perahunya jalan. Apa suku dia, perahunya diam. Nah, berarti kan bacanya jutaan. Ini menunjukkan itu mungkin apa suku membelinya. Ya, membelinya pasti bukan hanya ribuan, tapi puluhan juta. Dan bukan di atas sejadah, tapi di laut. Dengan apa? Dengan ketawakalan, dengan kesabaran, Masya Allah, perjuangan ya dari Bangkalan diamalkan oleh bos, langsung dibeli, diriadohin, ditirakatin, sampailah di pantai Cirebon. Lalu kemudian disambut oleh Setolha di situ dan dulu yang memerintahkannya. Ya. Di kemudian hari kami sama sepuh menjadi penerus Setolha, menjadi kursi TKN di Pondok Pesantren Suryalaya. Lalu kemudian diperintahkanlah ya kepada murid utama beliau yang juga putra kelimanya, Pak Sahabat Anom. Itu masih muda, benar-benar masih muda, untuk berangkat dari Suryalaya ke Bangkalan, Madura. Nah, cuma nggak tahu nih Pak Sahabat Anom mengalami nggak masa hidupnya Syekh Wali Bangkalan atau hanya ziarah ke makamnya, begitu ya. Tapi kalau mengalami masa bisa-bisa saja, karena Syekh Wali itu wafat sekitar tahunnya 1935 kalau tidak salah, Syekh Wali Bangkalan. Oh sudah wafat itu ya? Bukan 35 beliau. Kalau tidak salah usia beliau sampai 110 nih. Pas 110 itu beliau kelahiran 1925 karena Syekh Wali dengan Abah Sepuh selisih umurnya. Oh itu Setolha, Syekh Wali 1935, berarti sebelum ya. Setolha yang wafatnya 1935. Berarti saya nggak tahu Pak Sahabat itu ngalamin atau enggak. Ya, ketika Riano ini, ya. Yang jelas Pak Sahabat kalau misalnya tidak mendapatkan hidupnya Syekh Wali Bangkalan berarti ziarah ke makamnya, ya. Yang jelas dari Suralaya jalan kaki, perjalanannya 1 bulan jalan kaki sampai di Bangkalan. Pulangnya juga 1 bulan. Selama perjalanan jalan kaki pulang pergi, Pak Sahabat nggak boleh bicara apapun kecuali baca salawat tadi. Pasti jutaan yang dibaca, jutaan. Maka saya jadi paham, Masya Allah. Paksa ketika saya tanya, Mbak, apa salawat yang paling utama di sisi Allah, Mbak? Apa jawab? Ya, jawab teksnya salawat tadi asim. Tadi saya pikir apa keistimewaannya? Ternyata bukan masalah lafaznya, tapi ditirakati, diriadohi oleh 2 wali mursyid agung. Maka ini namanya amalan jadi, amalan matang. Kita mah tinggal nikmatin, ya. Amalan matang tinggal make. Kalau baju enak yang baru, tapi amalan enak yang bekas buruk. Gitu. Itu baju senang yang baru kan? Maksud baju yang bekas udah butut kan? Kalau baju senang yang dikasih hadiah baju bagus, kita senang. Tapi amalan yang bagus bukan amalan baru, tapi amalan bekas buruk. Oh itu udah ada asrarnya, udah ada barokahnya, Masya Allah. Oh Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekali lagi, amalan yang pasti diterima adalah membaca salawat Nabi. Maka di antara segitu banyaknya salawat, jangan tinggalkan salawat Bani Hashim. Alhamdulillah, ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahualam tawakkalna wa ilaihi al-masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.